Halo Kak, maaf nih mengganggu waktunya. Aku mau nanya sedikit boleh nggak? Oke, kan sekarang lagi bulannya Bung Karno ya. Kira-kira apa sih yang kakak ketahui tentang Bung Karno? Bung Karno itu proklamator. Presiden pertama. Apa ya? Pahlawan nasional. Iya, pelopor ya, semacam pelopor gitu kan, pelopor. Iya, pelopor bangsa. Aku mau kasih video tentang Bung Karno nih. Nanti kakak kasih komentar ya. Aku setelin ya videonya. Maka pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh, bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuan. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Nah, kan tadi kakak udah nonton nih video pidatonya Bung Karno. Kira-kira apa sih pendapat kakak tentang video tersebut? Ya tadi kan membahas tentang kayak nation building gitu ya. Menurutku itu salah satu hal yang penting sih dalam sebuah negara berkembang. Kan kita masih negara berkembang gitu. Kita masih perlu banyak yang harus kita tuntaskan, banyak yang harus kita kembangkan. Jadi menurutku kayak ini tuh pidatonya walaupun kayak di tahun-tahun sebelumnya tapi tetap masih relate gitu sama keadaan negara kita sekarang ini. Itu sih. Oke, kalau dari aku, menurut aku tadi bener banget sih yang dibilang sama Bung Karno. Kalau ya untuk membangun negara tuh penting banget, tapi jangan lupa untuk gimana kita bisa ngebangun karakter daripada rakyatnya juga gitu. Dimana kalau ketika kita bangun negara tapi nggak ngebangun karakternya si rakyatnya juga sama aja bohong gitu. Jadi ya harus berbarengan keduanya untuk dibangun gitu. Ya kalau menurut aku sih membanggakan ya, apalagi tadi Bung Karno pidatonya itu sangat menggerakkan orang-orang di sekitarnya, apalagi seperti yang dibahas tadi untuk menggerakkan karakter, untuk membangun bangsa. Menurutku itu sangat membanggakan sih. Kalau aku juga setuju sih. Itu kan tadi dia itu kan untuk mempelopori karakteristik kita sebagai rakyat. Karena kan rakyat itu kan kita sebagai rakyat kan juga mencerminkan kita sebagai bangsa. Jadi aku setuju banget sih Kak sama video tadi. Kira-kira menurut kakak-kakak kan di tengah gempuran budaya asing sekarang, menurut kakak-kakak tuh gimana sih caranya memperkuat karakter nasional kita biar nggak terpengaruh sama budaya asing? Mungkin kalau dari saya ini sih memperkuat diri kitanya dulu gitu. Kita mempelajari budaya kita seperti apa. Kalau misalnya pondasi kita udah kuat mengenai budaya kita sendiri, pasti kita bisa menahan budaya-budaya asing yang masuk gitu, terutama budaya yang negatif ya. Kalau budaya yang positif kan mungkin bisa kita terima dan kita terapkan gitu di negara kita. Gitu. Tapi kalau memang negatif pasti kalau misalnya kita dasarnya udah kuat bisa kita lawan lah gitu istilahnya. Kalau menurut aku sih intinya kita harus terbiasa dulu sih sama budaya lokal gitu. Dimana kita harus terbiasa karena dari kebiasaan tersebut ya yang ngebangun rasa cinta akan budaya lokal tersebut gitu. Dimana ya kita bisa terbiasa untuk pakai kain dari Indonesia atau kita terbiasa untuk makan makanan Indonesia segala macam kayak gitu sih kalau dari aku. Ya kalau dari aku kurang lebih sama sih, karena kan namanya identitas kita sebagai satu bangsa tentunya kan dari budaya kita juga. Jadi bagaimana kita bisa menahan budaya-budaya asing terutama yang negatif itu ya dengan memperkuat budaya kita sendiri sih kalau dari aku.
Aku juga setuju sih. Terus apalagi kita kan mungkin kalau dari aku tuh kita tuh harus nerapin sikap selektif ya, karena ini kan kebetulan zaman sekarang ya zaman globalisasi, dan kebetulan juga kita punya dasar negara sendiri ya. Kita itu kan punya Pancasila. Kita bisa mendalami Pancasila, dan dengan itu kita bisa memperkuat diri kita. Kita bisa lebih selektif dan lebih bijak dalam menerima budaya lain, itu menyaring budaya lain. Oke, terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Sudahkah tiap-tiap dari kita memaknai dengan benar apa yang tergantung dari nilai perjuangan? Sesungguhnya di dalam butir-butir yang tertulis, tertuang dengan jelas, tertuntun bagi kita semua untuk paling tidak mempertahankan kedaulatan bangsa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bait di dalam lagu wajib kebangsaan itu bukanlah sekedar untaian bait syair puisi, tetapi sebuah perintah untuk kita semua membangun jiwa kita, membangun badan kita untuk kemajuan Indonesia. Janganlah kita menjadi bangsa tanpa sebuah jiwa yang kuat dan tanpa berdirinya badan yang kokoh.